Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur Masjid Ar-Rahman yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijanjikan Rasul kepada kita dalam sebuah hadis beliau, man raha ilal masjidil jamaati fa khutwatun tamhu sayyi'atan wa khutwatun taktubu lahu hasanatan wa tarfa'ud darajatan. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju masjid, niatnya melakukan sholat fardu secara berjamaah, maka setiap langkah yang diayunkannya itu menghapuskan satu dosanya. Langkah yang kedua ditulislah untuknya satu pahala, dan langkah yang ketiga mengangkat satu derajat. Beruntunglah Bapak Ibu yang hari-hari ini sibuk melangkahkan kaki menuju masjid, menuju musola, niat melakukan sholat fardu secara berjamaah. Langkah-langkah ini sedang dirindukan oleh saudara kita yang sedang terbaring sakit di rumah sakit atau yang sudah berpulang ke rahmatullah. Kalau seandainya bolehlah mereka balik ke dunia, mereka berjanji akan menjadi orang-orang yang soleh. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Ya Allah, tundalah kematian kami walau hanya sesaat. Kami berjanji akan bersedekah dan akan berusaha menjadi orang soleh. Itu sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Kaum muslimin, tanpa terasa kita sudah berada di hari terakhir di bulan Desember, tahun terakhir, hari terakhir di tahun 2024 Masehi. Berbicara tentang berpindahnya waktu, bertukarnya masa, Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran tentang waktu ini 5 kali sehari semalam. Belum kita bangun dari tempat tidur, Allah sudah bangunkan kita dengan waktu. Wal fajri, demi waktu fajar, atau wasubhi iza tanafas, demi waktu subuh tak kala ia sedang bernapas. Matahari muncul di sebelah timur, naik sepenggalahan. Allah ingatkan kita wadduha atau wasyamsi wadduhaha. Matahari tegak lurus seperti saat sekarang ini. Wan nahar, demi waktu siang, sebentar lagi matahari akan condong ke barat. Wal asri, demi masa atau demi waktu asar. Matahari tenggelam di ufuk barat. Wal laili, demi waktu malam. 5 kali sehari semalam Allah ingatkan kita tentang waktu. Mengapa demikian? Innal insana lafi khusr. Manusia itu, kata Allah, jadi seluruh manusia, laki-laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya, innal insana lafi khusr, dipastikan Allah rugi. Jadi yang menyebabkan kita rugi, yang menyebut kita rugi bukan manusia lain. Kalau manusia menyebut kita rugi, itu tergantung sudut pandangnya, dari sisi mana dia memandang awak, sehingga disebutnya awak rugi. Ini dalam pandangan Allah. Sehingga kalau kita buka lembaran tafsir, masalah rugi ini betul-betul rugi mutlak. Ulama mengibaratkannya kerugian itu seperti kain pakaian yang ada dalam lemari. Mutlak betul-betul kain itu berada dalam lemari, dalam kerugian. Tak mungkin kain itu separuh di luar, separuh di dalam. Semua kain yang terlipat itu mutlak berada dalam lemari. Begitulah kerugian manusia itu. Kerugiannya itu kerugian mutlak dalam pandangan Allah. Sementara manusia ini tak ada yang ingin jadi orang rugi. Semua kita ingin menjadi orang beruntung, Bapak Ibu. Agama ini memang menyuruh kita supaya menjadi orang beruntung.
5 kali sehari semalam kita diserukan untuk menjadi orang beruntung dengan kalimat hayya 'alal falah, mari meraih kemenangan, mari meraup keuntungan. 5 kali sehari semalam. Bahkan doa untung ini adalah doa yang tak boleh awak tinggalkan. Semua bapak ibu pasti hafal dengan doa untung itu, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Intisari dari doa itu kan menjadi orang beruntung ya, di dunia dan besok di kampung akhirat. Elok awak biasakan doa ini, karena menurut pengakuan Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul inilah doa yang tak pernah beliau tinggalkan. Kata Anas bin Malik yang 10 atau 11 tahun tinggal bersama Rasul, dia dengar Rasul selalu bermunajat kepada Allah. Inilah doa yang tak ditinggalkan Rasul. Doa ini ada di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis sahih, dan dibiasakan oleh Rasul dan para sahabatnya. Intisarinya menjadi orang beruntung dunia akhirat. Sementara Allah memponis manusia dalam keadaan rugi. Lalu siapa manusia yang tidak akan rugi tersebut, yang akan beruntung? Berubah waktu, bertukar masa. Allah sebut di ayat yang ketiga. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, seandainya mereka pahamlah tentang isi surat Al-Asr, itu sudah sangat mencukupi tentang dirinya. Sudah sangat mencukupi. Siapa manusia yang tidak akan rugi? Kata Allah ada 3. Yang pertama, illal ladzina amanu, orang yang beriman. Jadi kalau hari ini awak dianugerahi nikmat iman, bersyukurlah. Inilah nikmat yang paling besar yang tak bisa diperjualbelikan. 13 tahun lamanya Rasul memperjuangkan satu masalah cuma, masalah akidah, masalah iman. Masalah yang lainnya, ibadah, muamalah, akhlakul karimah, cuma lebih kurang 10 tahun. Tapi kalau masalah akidah sebagai pondasi, 13 tahun. Sebab ini penggerak. Orang kalau sudah elok akidahnya, lainnya insya Allah elok, ibadahnya insya Allah elok, akhlaknya insya Allah elok, muamalahnya insya Allah elok. Kenapa demikian? Akidahnya. Akidah ini yang diperjuangkan oleh Rasulullah 13 tahun. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah lah, awak tak ada perjuangan iman. Awak lahir dari ayah dan ibu yang beriman, maka awak menjadi orang beriman. Kalau dulu nyawa tantangannya. Jangan ucapkan 2 kalimat syahadat. Siap-siaplah berkorban nyawa kalau seandainya ucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya seorang sahabat pernah menangis tak kala ia sudah menengok kejayaan Islam ini. Lalu ditanya, kenapa Tuhan menangis? Aku khawatir iman kita hari ini sudah dibayar kontan oleh Allah, sehingga di akhirat besok kita tidak dapat apa-apa lagi. Saking senangnya hari ini kita menjadi orang beriman. Kaum muslimin yang berbahagia, maka bersyukurlah hari ini awak menjadi orang yang berakidah, orang yang beriman. Ini nikmat yang sangat besar. Tinggal lagi awak mempertahankannya dan memakmurkannya. Iman, orang beriman ada 3 level. Pertama, ada orang beriman sekedar pengakuan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kalau cuma sekadar ngaku lisan atau tulisan, Allah menolak keimanan itu. Mereka tak beriman, kata Allah. Yang kedua, ada orang beriman yang sudah beramal. Ini sudah beruntung, Pak. Setiap kata amanu selalu diikuti dengan wa amilu solihati. Ia beriman, ia beramal. Ia beriman, ia beramal. Ini sudah luar biasa. Tapi kalau bisa, awak yang sudah mulai asar waktu ini, asar itu sudah mulai turun ke bawah, sudah di atas 40 tahun. Jadi umur 33 puncaknya umur, 40 masa stabil, 40 selanjutnya itu adalah masa asar kita. Orang kalau yang sudah selesai asar, Pak, tidak mulai bekerja baru. Orang siap-siap nak pulang biasanya itu. Kerja dimanapun, kalau sudah selesai dia sholat asar, istirahat sejenak, siap-siap untuk pulang. Jadi awak yang hari ini sudah asar, jangan terlalu memikirkan yang akan ditinggalkan. Pikirkanlah apa yang akan dibawa pulang.
Karena sebentar lagi malam akan datang. Lampu harus dihidupkan, pintu harus ditutup, ayam harus dikurung, anak harus dikumpulkan seluruhnya di rumah. Sebentar lagi akan malam. Kaum muslimin, umur umat Muhammad tak sepanjang umat terdahulu. Rasul kita saja 63 tahun, 33 puncak umur. Umur orang dalam surga itu 33 puncak umur. Turun ke bawah 40. Yang sesudah 50 inilah, yang sudah 40 ini asar. Kita yang hari ini 60 tahun, mohon maaf tak ada niat untuk menakut-nakuti. Kalau seandainya ikut Rasul lah Pak, tinggal 3 tahun lagi. Karena Rasul kan wafatnya 63 tahun. Yang hari ini duduk umurnya 62 tahun 11 bulan 29 hari. Ini hari terakhir nih Pak. Maka duduklah elok-elok. Mana tahu ini hari terakhir awak. 63 tahun. Tidak panjang-panjang betul. Ada memang yang lebih. Tapi itu langka satu-satu. Apalagi hari ini Bapak Ibu, apa yang disebut Rasul itu semakin nyata. Orang banyak meninggal itu antara 40 sampai 50 sekarang. 40 sampai 50. Kalau sudah 60 mulai stabil lagi. Hati-hati Bapak Ibu yang berbahagia, hidup di zaman 4P, penyedap, pengawet, perasa, pewarna. Iman yang paling tinggi yang mana? Kalau bisa inilah dia. Yaitu iman yang sampai ke tingkat ihsan. Ma huwa ihsan? Tanya Jibril kepada Rasul dalam hadis. Ma huwa ihsan? Rasul menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau lihat Allah. Walaupun Allah tak kau lihat, yakinlah Allah sedang melihatmu, Allah sedang menatapmu, Allah sedang memperhatikanmu. Merasa dekat, merasa ditengok, merasa diawasi oleh Allah. Kalau sempat itu tertanam di hati kita seorang muslim, merasa diawasi oleh Allah, tidak perlu pengawasan lain. Akibatnya cobalah tengok, orang kalau sudah merasa ditengok oleh Allah, bukan berarti saya sudah merasakan itu, enggak. Orang kalau sudah merasa ditengok, ditatap oleh Allah, muncul dua sifat baik. Tak kala dihadapkan dengan perintah, muncul sungguh-sungguhnya, ada yang nengok. Tak kala dihadapkan dengan larangan, muncul hati-hatinya, ada yang mengawasi. Bukankah di dalam hidup ini yang paling ditakuti oleh orang adalah pengawasan, Pak? Kalau sudah diberitakan datang pengawasan ke sebuah daerah, tunggang langgang orang bekerja tuh Pak. Pengawasan ini paling ditakuti dan cukuplah Allah yang mengawasi. Yang kedua, wa amilus sholihati. Orang yang beruntung itu adalah orang yang beramal soleh. Beramal banyak Pak. Yang dimaksud bukan beramal saja, beramal soleh. Syarat amal disebut soleh ada dua. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddina hunafa. Allah tak sembarang menyuruh kita beribadah, beramal, kecuali memenuhi dua syarat. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, benar cara Rasulullah. Kata Ibnu Jauzi, setiap amal yang saya, Bapak Ibu tampilkan, wajib, sunat, sendiri dan berjamaah, dua inilah ditanya besok di akhirat. Pertama, mengapa engkau mengerjakannya? Yang kedua, bagaimana cara melakukannya? Kalau tuntas dua jawaban ini, insya Allah diterima amal awak. Yang pertama, mengapa engkau mengerjakannya? Tak ada jawaban lain yang akan diterima Allah kecuali satu saja, karena itu perintah engkau ya Allah. Ni awak ni solat zuhur. Kenapa awak solat zuhur? Karena itu perintah engkau ya Allah. Bukan karena takut atasan segan sama bawahan. Itu diterima. Yang kedua, cara kau solat gimana? Cara kau wuduk bagaimana? Sebaik-baik cara yang disunnahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang terakhir, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Orang yang beruntung itu orang yang mau memberi nasihat. Satu sisi lain mau menerima nasihat dengan penuh kesabaran. Artinya bertambah ilmunya. Sebaik-baik ilmu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ilmu yang setelah engkau menerimanya menyebabkan engkau semakin takut kepada Allah. Sekali lagi, ilmu yang paling baik, kata beliau, adalah setelah engkau menerima ilmu itu menyebabkan engkau semakin takut kepada Allah, semakin takwa kepada Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin.
Siapa yang diinginkan Allah kebaikan hidup untuk orang itu, Allah pahamkan ia tentang agama. Mudah-mudahan kita bisa memahami, terbaik bisa mengamalkan, berangsur tentunya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.